Jadi singkatnya beberapa hari yang lalu saya memutuskan untuk membeli HP dengan metode transaksi online coy. Karena sekarang sistemnya enak banget menguntungkan pembeli coy. Yang pertama saat beli online kita dapat diskon apalagi di hari-hari tertentu ya. Dan satu hal yang paling saya suka, garansi dari penyedia layanan yaitu pihak e-commerce ya. Mereka memberikan garansi sampai 7 hari. Contoh saja jika kita membeli HP ya. Kemudian dalam waktu belum 7 hari ternyata ada kendala atau ada kerusakan di HP tersebut. Nah, di situ kita bisa langsung mengajukan komplain coy. Ini menguntungkan banget bagi pembeli, tapi di satu sisi ini sangat merugikan bagi penjual, guys. Barangnya sudah dikirim, tapi uangnya masih belum cair sampai beberapa hari, bahkan sampai 2 minggu jika jarak pengirimannya agak jauh. Dan itu menjadi alasan setiap kali ada orang yang tanya linknya mana bang, saya sarankan untuk langsung datang ke rumah saya. Ya gimana ya, yang namanya jualan harus muter uangnya ya. Tapi karena metodenya diganti, kemudian uangnya jadi mengendap bahkan sampai berminggu-minggu. So pada akhirnya akhir-akhir ini saya lebih fokus ke offline daripada online teman-teman. Jadi maaf untuk kalian yang tanya link tidak saya sediakan. Oke, dan kembali lagi ke HP ini ya. Jadi ini adalah Poco X6 5G. Saya membeli HP ini cukup murah coy, di angka 2,4 juta. Dan tentu saja ini saya jual. Jika kalian minat bisa langsung datang ke rumah, ambil saja. Lebihin berapa terserah, yang penting kalian ridho dan ikhlas coy. By the way, lokasi saya di Pati, Jawa Tengah. Dan untuk saat ini tidak melayani pembelian melalui e-commerce. Kalau mau direct transfer nggak apa-apa, tetap saya layani. Dan ada garansi toko selama 7 hari. Oke, dan sekarang saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari HP ini. Dimulai dari desainnya dulu guys. Kalau boleh jujur ya, ini salah satu HP dengan desain yang saya cukup suka. Berbeda dengan HP lain, HP ini backdoornya ada coraknya coy. Kalau dilihat sekilas seperti keramik. Perpaduan warnanya mantep banget, hitam dan putih. Dan meskipun tampak seperti keramik atau kaca ya, ternyata bagian belakangnya ini hanya plastik coy. Jadi HP ini frame dan backdoornya berbahan plastik. Dan hal itu jadi alasan kenapa HP ini ringan banget coy. Bobotnya hanya 180 gram. Salah satu HP yang paling ringan yang pernah saya review guys. Bagian frame warnanya dibikin senada dengan backdoornya sama-sama putih. By the way, HP ini punya dua varian warna ya, hitam sama putih. Dan jika dibandingkan dengan hitam, saya lebih suka warna yang putih seperti ini coy. Hal baiknya adalah HP ini masih dibekali jack audio 3,5 mm. Jadi kalian masih bisa tuh menikmati yang namanya headset kabel. Selain itu kalian nggak perlu khawatir yang namanya bekas sidik jari tertinggal di backdoor. Karena hal itu nggak akan kalian temukan di HP ini guys. Dan karena ini HP yang harganya nggak begitu mahal ya, hanya 2 jutaan, maka saya lebih menyarankan agar kalian tidak menggunakan softcase maupun hardcase. Karena kalau HP ini pakai softcase maupun hardcase, kesannya jadi jelek guys. Oke, kemudian kita beralih ke bagian depan. Untuk HP di harga 2 juta, ini ngeri banget sih. Layarnya bening, bezelnya tipis coy. Dilihat dari sisi manapun tetap enak. Apalagi karena warna framenya yang putih ya, jadi kelihatan lebih ganteng guys. Makanya jika kalian tipe orang yang berani, saya sarankan untuk meninggalkan yang namanya softcase maupun hardcase. Aman kok selama kalian hati-hati. Justru bagus agar tidak terkena penyakit jamur di bagian backdoor biasanya. Untuk panel layarnya sendiri, HP ini menggunakan tipe layar AMOLED ya. Ada fitur Dolby Vision-nya. Sayangnya nggak ada fitur HDR coy. Meskipun begitu warnanya tetap bagus kok. Karena reproduksi warna dari HP ini cukup mantap ya, sampai 68 miliar warna coy. Dipadukan dengan bezelnya yang tipis banget, membuat pengalaman menonton kalian menjadi lebih bagus guys. Dan untuk pemutaran video YouTube, HP ini hanya sanggup di 4K 60 fps tanpa HDR. Dan sebagaimana HP-HP pada umumnya ya, HP ini juga dibekali dual speaker stereo guys.
Untuk refresh rate atau laju penyegaran layar nggak usah khawatir. Seperti HP-HP yang lain, HP ini juga punya laju penyegaran layar yang sampai 120 Hz guys. Dan hal baiknya adalah refresh rate bisa di custom per aplikasi. Jadi kalian bisa milih tuh aplikasi-aplikasi mana yang bikin boros baterai di set di 60 Hz saja. Kemudian aplikasi seperti sosmed set di 120 Hz agar terlihat lancar. Oke, selanjutnya kita beralih ke dapur pacu. HP ini menggunakan chipset dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 7S Gen 2. Seri menengah dari Snapdragon. Kelebihan dibandingkan dengan seri-seri yang lain, seri ini menawarkan performa yang mantap, ngebut banget, gak boros baterai, dan suhunya gak terlalu panas coy. Tidak hanya performanya yang ngebut, HP ini juga dibekali RAM sebesar 12 GB guys. Jadi untuk multitasking saya rasa nggak akan ada kendala ya. Dan kalau kalian tahu, Snapdragon 7S Gen 2 ini skor Antutunya cukup tinggi guys, sampai 600 ribuan. Jelas jauh di atas Helio G99 atau Helio G100 yang skornya hanya 400 ribuan ya. Beberapa HP yang menggunakan chipset yang sama, salah satunya adalah Redmi Note 13 Pro 5G. Tapi kalau soal harga, jangan ditanya guys, Redmi Note 13 Pro 5G itu 3 juta lebih. Sedangkan HP ini hanya 2 jutaan saja. Selisih 1 juta dan kalian bisa mendapatkan fitur dan performa yang sama dengan seri Redmi Note 13 Pro 5G. Buat ngegame nggak usah ditanya, enak banget, asal koneksi internet lancar, nggak akan ada yang namanya nge-lag, kecuali kalau main cukup lama ya. Suhunya naik dan framenya sedikit drop. Jangan di tempat gelap, nggak kelihatan apa. Udah. Oke, dan bagaimana dengan kualitas dan hasil kameranya? Yang pertama, HP ini dibekali dengan 3 buah lensa kamera, yaitu lensa utama, kemudian lensa ultrawide, satu lagi lensa makro coy. Ketiga-tiganya sering dipakai, nggak ada yang useless. Hasilnya mantap, sesuai dengan ekspektasi. Sayangnya untuk perekaman video hanya sampai di 4K 30 fps saja ya. Bisa 60 fps sih, tapi di Full HD.
Untuk hasilnya kira-kira seperti ini. Ini hasil murni dari HP, tidak ada proses editing sama sekali. Dan saya beri watermark, artinya ini menandakan bahwasanya benar-benar hasil foto dari Poco X6 5G. Yang cukup mengagumkan adalah hasil lensa ultrawide-nya. Coba kalian lihat guys, ini lensa utama, kemudian ini lensa ultrawide. Gambarnya jadi lebih bagus coy. Kemudian ini hasil perekaman video ya, kira-kira seperti ini. Dibilang stabil ya cukup stabil, dibilang nggak stabil ya memang ada gempa-gempa dikit sih. Dan hasilnya sama, meskipun FPS kita turunkan. Jadi ini di mode 30 fps ya, hasilnya sama aja, kira-kira seperti ini, masih ada gempa-gempa dikit coy. Justru bagusnya itu saat kita ubah ke mode ultrawide. Gambarnya lebih bagus, stabilisasi juga lebih bagus. Kalau untuk perekaman menggunakan kamera depan sih biasa aja ya, malah justru menurut saya ini nggak bagus coy. Nggak ada fitur Gyro Eyes, nggak ada fitur stabilisasi software yang mengakibatkan hasilnya seperti ini. Oke, dan itu tadi adalah sedikit review singkat dari Poco X6 5G. Gimana menurut kalian guys? Di harga 2 jutaan kira-kira HP ini worth it gak untuk dibeli di tahun ini 2025? Menurut saya pribadi worth it banget sih. Ya gimana ya, mulai dari harganya yang murah, fitur lengkap, layar bagus, desain oke, kamera mantap, meskipun perekamannya kurang begitu bagus, tapi di ultrawide mantap. Jadi kalau ditanya worth it apa enggak, worth it banget guys. Oke, akhir kata terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.